Pernah nggak sih Anda lihat tanaman di lahan terus mikir, kok pertumbuhannya gini-gini aja ya? Tenang, Anda nggak sendirian. Seringkali rahasianya itu tersembunyi di dalam tanah. Nah, dalam rangkuman singkat ini, kita bakal bedah tuntas soal pupuk, biar kita semua bisa dapat hasil panen yang luar biasa. Oke, bagian satu, mengapa tanaman kita sakit? Yuk, kita mulai dari akar masalahnya. Kalau kita lihat tanaman kita layu, daunnya kuning atau kerdil, itu sebetulnya kenapa sih? Apa kena hama, kena penyakit, atau jangan-jangan ada penyebab lain? Coba deh perhatikan gambar ini. Tanaman jagung yang harusnya hijau segar, ini kok malah kelihatan layu, warnanya agak kemerahan pula. Pemandangan yang kayaknya cukup akrab buat kita semua ya kan? Pertanyaannya simpel. Ini tuh dia sakit atau jangan-jangan dia lagi kelaparan? Nah, biar makin jelas, lihat perbandingan ini. Di satu sisi, tanamannya subur, tinggi, sehat. Di sisi lain, tanamannya kerdil, kering, kayak nggak semangat hidup. Padahal loh, jenis tanamannya sama persis. Ini bukan sulap, bukan sihir. Ini bukti nyata kalau nutrisi yang tepat itu penting banget. Jadi, gimana kalau kita coba sederhanakan masalahnya? Coba bayangin deh, tanaman itu kan mirip-mirip sama kita. Mereka juga butuh vitamin biar bisa tumbuh kuat dan sehat. Nah, vitamin inilah yang bakal jadi kunci dari semua pembahasan kita. Dan vitamin atau suplemen buat tanaman itu ya kita kenal sebagai pupuk. Inilah dia jawabannya untuk semua tanaman yang kelihatannya sakit atau kurang gizi tadi. Terus, pupuk itu sebetulnya apa sih? Gampangnya gini, pupuk itu adalah makanan tambahan untuk tanaman. Jadi kalau di tanah ada nutrisi yang kurang, nah tugas si pupuk inilah untuk ngisi kekurangan itu. Biar apa? Biar tanaman kita dapat semua gizi yang dibutuhin buat tumbuh subur. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 3, mengenal perangkat Anda. Kita udah tahu pupuk itu apa. Tapi ternyata jenisnya itu banyak banget loh. Anggap aja ini kayak kotak perkakas. Kita harus tahu kapan pakai palu, kapan pakai obeng, biar kerjaan beres. Yuk, kita bongkar isinya satu-satu. Secara garis besar nih, pupuk itu dibagi dua, berdasarkan asalnya. Ada pupuk organik, ini yang asalnya dari sisa-sisa makhluk hidup, terus ada pupuk anorganik, atau yang sering kita sebut pupuk kimia, yang dibuat di pabrik. Dua-duanya ini punya peran dan fungsinya masing-masing. Selain dari asal, pupuk juga bisa dibedain dari bentuknya. Ada yang padat, yang biasanya bentuknya butiran-butiran gitu, yang kita tabur. Terus ada juga yang cair, yang biasanya perlu dilarutkan dulu di air. Nah, cara pakainya beda, keunggulannya juga beda-beda. Khusus buat pupuk anorganik, ada lagi nih pembagiannya. Ada pupuk tunggal, yang isinya cuma satu nutrisi utama. Ada pupuk majemuk, ini isinya udah lebih dari satu nutrisi. Dan yang paling komplit itu namanya pupuk lengkap. Wah, ini isinya udah paket combo. Ada nutrisi makro yang dibutuhin banyak, sama nutrisi mikro yang dibutuhinnya dikit tapi tetap super penting. Nah, ini dia nih, bagian 4, prinsip emas 4 tepat. Tolong perhatikan baik-baik ya, karena ini bagian paling penting dari semuanya. Percuma kita punya pupuk paling bagus sekalipun kalau cara pakainya salah. Makanya, ada satu prinsip emas yang wajib banget kita pegang. Kuncinya cuma satu kata, berimbang. Seimbang. Sama persis kayak kita kan, kurang makan, lemes, kebanyakan makan juga nggak bagus. Nah, tanaman juga gitu. Memberi nutrisi yang pas, sesuai kebutuhan, itu fondasi dari panen yang sukses. Dan prinsip berimbang ini dirangkum jadi 4 tepat. Ini harus hafal di luar kepala nih. 1, tepat jenis pupuknya. 2, tepat dosis atau takarannya. 3, tepat waktu pemberiannya. Dan 4, tepat cara aplikasinya. Kalau 4 ini terpenuhi, wah hasilnya dijamin luar biasa. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Bagian 5, melihat bukti nyata. Jadi apa sih yang beneran terjadi sama tanaman kalau kita kasih nutrisi yang tepat? Yuk, kita lihat dampaknya langsung. Pertama ada nitrogen atau kita singkat N. Anggap aja ini tuh bensinnya tanaman. Nitrogen inilah yang bikin daun jadi hijau segar dan bikin pertumbuhan tanamannya jadi ngebut. Dan ini dia buktinya. Coba lihat, tanaman padi yang kekurangan nitrogen itu kerdil, warnanya kekuningan. Beda banget sama yang dapat nitrogen cukup. Jauh lebih hijau, lebih subur, lebih lebat. Perbedaannya jelas banget kan? Lanjut, yang kedua ada fosfor atau P. Kalau nitrogen tadi jagoan buat bagian atas tanaman, nah fosfor ini jagoannya bagian bawah. Dia yang membangun fondasi akar yang kuat dan juga penting banget buat memicu munculnya bunga dan buah.
Dan sekali lagi, kita lihat langsung buktinya. Tanaman yang nggak dapat fosfat, pertumbuhannya kayak mandek gitu. Coba bandingin sama yang dikasih fosfat. Jauh lebih subur dan sehat kan? Ini nunjukin betapa vitalnya peran fosfor. Dan yang terakhir dari trio nutrisi utama ini adalah kalium atau K. Gampangnya, anggap aja kalium ini tamengnya tanaman. Dia yang bikin batang lebih kokoh biar nggak gampang roboh, dan yang paling penting, dia meningkatkan daya tahan tanaman dari penyakit dan stres cuaca. Ini bukti terakhirnya. Coba lihat perbandingan tanaman yang cuma dikasih nitrogen sama fosfor, NP, lawan tanaman yang dikasih paket lengkap NPK. Dengan tambahan kalium, tanamannya kelihatan lebih tegak dan kokoh. Ini bukti kalau kalium itu pelengkap yang sempurna banget. Jadi, setelah melihat semua ini, pertanyaannya balik lagi ke kita. Dengan paham soal nutrisi dan menerapkan prinsip 4 tepat, kunci untuk membuka potensi penuh tanaman kita itu sebenarnya sudah ada di tangan kita. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita bisa, tapi apakah kita siap untuk panen maksimal.